Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita dalam renungan hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kita semua ada dalam keadaan damai dan sukacita yang Tuhan berikan melalui Roh-Nya yang kudus. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari saya undang kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi setiap pendengaran kami, membuka setiap hati dan pikiran kami agar kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti, terlebih kami dapat melakukannya ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh merenungkan dan menghayati setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sudah kurang lebih memasuki 2 bulan, kita masih belum bisa berjumpa bersama-sama dalam ibadah kita dalam satu ruangan di gereja lokal kita. Dan seringkali kita masih bertanya-tanya sampai kapan keadaan dan kondisi ini berlangsung. Kita sama-sama tidak tahu, kita hanya mendengar prediksi, ada yang mengatakan bulan Juni, ada juga yang mengatakan sampai akhir tahun 2020 ini. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa segala sesuatu ada maksud Tuhan, dan maksud Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan sebelumnya sama-sama kita akan membaca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kita sama-sama tahu bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Bukan kita tidak boleh merancangkan sesuatu dalam hidup kita. Rancangan itu perlu. Tetapi sekali lagi, ayat ini mengajarkan kepada setiap kita, menyadarkan kepada setiap kita, bahwa rancangan kita manusia tidak akan mungkin dapat melampaui rancangan Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan kita manusia. Tetapi satu hal yang harus kita percaya jemaat Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Walaupun sekali lagi kita membaca di ayat yang sebelumnya, rancangan Tuhan melebihi daripada rancangan kita. Jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Tetapi biarlah kita boleh meyakinkan setiap iman percaya kita, bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, saya ingin kita semua tetap ada di dalam keyakinan, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan lupakan jam-jam doa kita, di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Di mana dalam persekutuan kita secara pribadi, disitulah kita boleh menerima kekuatan yang baru. Bahkan terlebih daripada itu, kita bisa mendengar suara Tuhan untuk hidup kita. Apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi hidup kita.
Sekali lagi, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Saya tahu ada begitu banyak orang yang mempertanyakan keadaan ini. Bahkan mungkin saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari mempertanyakan, bahkan seringkali kita mendiskusikan betapa dahsyatnya virus corona ini membuat segala aktivitas, membuat mungkin pekerjaan kita, membuat mungkin anak-anak kita, bahkan mungkin membuat pendapatan kita, harapan-harapan kita sempat terhenti selama kondisi ini. Tetapi saya mau meyakinkan kepada setiap kita dalam renungan pada hari ini, bahwa itu semua bukan berasal daripada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Amin. Tuhan hanya mengizinkan ini terjadi. Tuhan mengizinkan ini supaya terlihat kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Adakah kita masih memiliki iman? Adakah kita masih teguh dalam pengiringan kita, pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Dia? Tetapi secara pribadi, kepercayaan saya tidak percaya bahwa corona ini datangnya dari Tuhan. Saya percaya hanya Tuhan mengizinkan ini terjadi agar iman kita teruji, agar Tuhan bisa melihat sejauh mana kepercayaan kita kepada rancangan Tuhan. Saya ingin kita baca satu ayat kembali di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saya percaya dengan kita membaca ayat ini, kita sedang dibangkitkan iman kita, kita sedang disadarkan, kita sedang dibuat Tuhan mengerti bahwa segala hal yang terjadi yang tidak baik, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya percaya dari Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin melihat sejauh mana kita sungguh percaya kepadanya. Sebab dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, ia akan selamat. Bahwa ada keselamatan yang besar bagi kita. Bahkan dikatakan, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini berbicara tentang jaminan keselamatan Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-10, ada satu pernyataan Tuhan bahwa pencuri itu datang untuk membunuh, bahkan membinasakan. Pencuri itu datang untuk mencuri. Tetapi dia datang, Yesus datang untuk apa? Dia datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jemaat Tuhan, apakah dari ayat ini kita masih berpikir, jangan-jangan corona ini Tuhan yang menciptakannya? Saya katakan sekali lagi, iman percaya saya secara pribadi mengatakan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan corona untuk kita. Tetapi Tuhan luaskan itu terjadi. Sebab jelas ayat ini mengatakan, hanya pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Dia, Tuhan kita, Dia datang memberikan kita hidup. Tidak hanya sekedar hidup, bahkan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Adakah kita percaya jemaat Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita kelimpahan di dalam keadaan yang seperti ini? Saya terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup
Jika Tuhan yang memberkati, tidak ada satupun yang dapat menghentikan berkat Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan biarlah ayat-ayat kebenaran ini terus kita renungkan, terus kita hayati, terus kita perkatakan, deklarasikan itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Maka saya percaya kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah bimbang, sebab masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Kuncinya hanya satu. Biarlah kita tetap takut akan Dia. Biarlah kita tetap menghargai Dia. Biarlah kita tetap bersekutu kepada Dia. Sebagai ayat penutup dalam renungan kita hari ini, saya rindu kita sama-sama buka di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-111, ayatnya yang kelima. Menjadi ayat penutupan sekaligus saya ingin kita semua tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Sebab janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya dan takut akan Dia, selalu ada berkat yang terbaik. Di dalam Mazmur 111 ayatnya yang kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi saya bacakan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Jemaat Tuhan, tidak akan mungkin kita dibiarkan Tuhan. Tidak akan mungkin kita kekurangan. Tidak akan mungkin kita kekeringan. Tidak akan mungkin kita sakit dan tidak sembuh. Tidak akan mungkin kita menghadapi masalah terus-menerus tidak ada jalan keluar. Kuncinya hanya satu. Jika kita sungguh-sungguh takut kepada Dia, mempercayai Dia, merindukan Dia dalam hidup kita, ada berkat. Ayat tadi mengatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi jemaat Tuhan, yakinkan iman kita, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan yang jahat, tidak pernah rancangan kecelakaan, sebab Dia datang untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dan menerima rema daripada Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita berdoa akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami bersukacita, kami boleh dibangkitkan. Iman, percaya, harap kami kepadamu, bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Tidak pernah ada rancangan yang tidak baik. Tidak akan pernah ada kecelakaan yang Kau rancangkan bagi kami. Walaupun kondisi ini boleh terjadi Tuhan, Kau izinkan ini terjadi bagi bangsa, bagi kota kami. Tapi kami percaya di balik semuanya ini, ada rancangan-Mu yang mulia bagi setiap kami. Doa syafaat kami bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Selamatkan, ampuni, pulihkan. Agar melalui keadaan ini, sungguh pertobatan terjadi. Nama-Mu yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang kekurangan Kau cukupkan. Bahkan ada permasalahan-permasalahan yang boleh kami hadapi. Kami percaya kemenangan itu Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini jemaat Tuhan. Tetaplah kita jaga kebersihan, tetaplah kita hidup sehat, tetaplah kita di rumah saja, hindari perkumpulan, dan biarlah kita boleh tetap
merindukan Tuhan dalam waktu-waktu ibadah kita, renungan harian kita, ibadah online kita. Dan jangan lupakan bahwa ada materi pendalaman tentang akhir zaman yang akan sama-sama kita ikuti dalam ibadah online kita hari Minggu jam 9 pagi, di mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.